Ada yang mengatakan ridha itu jarnya ada. Jadi kita ridha dengan orang fasik, kita ridha aja. Karena itu fi'il Tuhan juga. Nah, orang zalim kita ridha juga karena itu kehendak Tuhan. Nah, ini tertipu juga. Nah, jadi apa hakikat ridha nang bujur itu macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-qawlu fi ma'na ridha bi qada'illahi ta'ala wa haqiqatihi wa ma warada fi fadilatihi. I'lam anna ridha thamaratun min thimaril mahabbah wa huwa min a'la maqamatil muqarrabin wa haqiqatuhu ghamidatun 'alal aktsarin wa ma yadkhulu alaihi minat tashabuhi wal iham ghairu munkashifin illa liman 'allamahu Allah ta'ala at-ta'wil wa fahamahu wa faqahahu fid-din. Faqad ankara munkirun tasawwur ar-ridha bima yukhaliful hawa summa qalu in amkana ar-ridha bi kulli syai'in li'annahu fi'lullah fayambagi ayyarda bil kufri wal ma'asi wan khada'a bidzalika qaumun para'au ar-ridha'a bil fujuri wal fusuqi wa tarkil i'tirat wal inkar min babai taslim li qada'illahi ta'ala. Walawin kasyafat hadhil asrar liman iktasara ala sama'il zahiri syar'i lama da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libni Abbas haitsu qala Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Fal nabda bi bayani fadilatir ridha thumma bi hikayati ahwalir radin thumma nazkuru haqiqatar ridha wa kayfiyata tasawwurihi fi ma yukhaliful hawa thumma nazkuru ma yuzannu annahu min tamamir ridha wa laysa minhu katarkid du'a wassukut 'alal ma'asi. Makna kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pembicaraan tentang makna ridha dengan qada keputusan Allah Ta'ala, hakikatnya ridha dan tentang keutamaannya ridha. Ketahuilah bahwasanya ridha adalah salah satu dari buahnya cinta. Orang yang cinta maka dia akan ridha dengan perbuatan orang yang dicintai itu. Orang yang cinta maka dia akan ridha dengan keputusan orang yang dia cintai itu. Jadi ridha ini salah satu dari buahnya cinta. Sebagaimana takut, rindu, senang buah cinta, maka ridha pun demikian. Dan ridha itu termasuk dari makam yang tertinggi dari bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala al-muqarrabin. Dan hakikatnya ridha itu tidak terang. Hakikat ridha itu tidak jelas bagi kebanyakan orang. Artinya hanya ada sedikit manusia yang mengerti, yang paham tentang hakikat ridha dengan keputusan Allah itu.
dan apa yang masuk kepadanya dari arah penyerupaan dan kesamaran itu tidak terbuka kecuali bagi orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu ta'wil dan dianugerahi pemahaman dan kepandaian dalam beragama. Nah, hanya orang-orang tertentu yang diberi Allah pengertian tentang hakikat ridha itu. Sungguh telah diingkari oleh orang-orang yang mengingkari akan terupanya ridha dengan apa yang menyalahi nafsu. Ada mazhab di antara sekian banyak mazhab yang mengatakan bahwa ridha itu tidak ada. Ridha terhadap yang menyalahi nafsu itu tidak ada. Yang ada hanya sabar, kata mereka. Kemiskinan, kesusahan, kesengsaraan, itu ujarnya hanya ada sabar. Ridha itu kadada. Nah, itu ada mazhab yang berpendapat demikian. Kemudian mereka yang ingkar tadi berkata, jikalau ridha itu mungkin dengan setiap sesuatu karena itu perbuatan Allah, maka semestinya diridai pula dengan kafir dan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, andai kata ujarnya ridha itu ada dan kita ridha dengan apa yang ditentukan Allah, berarti kita ridha juga dengan kekafiran, ridha juga dengan kemaksiatan. Nah, sedangkan itu kada boleh ujarnya. Nah, jadi ridha itu kadada di dalam agama kita ini, ujarnya ridha itu kadada. Ridha terhadap apa yang ditentukan Allah itu kadada. Pokoknya nang mana nyaman, syukur, nang mana sakit, sabar, nah itu aja. Kadada lebih pada itu. Nah, itu pendapat satu kaum, satu mazhab. Dan tertipulah suatu kaum sebab yang demikian itu. Maka mereka melihat keridhaan itu dengan berbuat zalim dan fasik. Ada pulang yang tertipu. Melihat kemaksiatan, jadinya ridha itu perbuatan Tuhan juga. Melihat kekafiran, ridha juga karena itu merupakan kehendak Tuhan juga. Nah, ini tertipu pulang. Nah, jadi ada macam-macam. Jadi bintang mana ridha itu nang bujur. Ada yang mengatakan tadi ridha itu kadada sama sekali. Karena mun ridha itu ada, maka kita ridha dengan kekafiran. Ridha dengan orang fasik. Ridha dengan orang zalim. Karena itu kehendak Allah juga. Nah, lalu jarnya kadada ridha itu semacam. Ada yang mengatakan ridha itu jarnya ada. Jadi kita ridha dengan orang fasik, kita ridha aja. Karena itu fi'il Tuhan juga. Nah, orang zalim kita ridha juga karena itu kehendak Tuhan. Nah, ini tertipu juga. Nah, jadi apa hakikat ridha nang bujur itu macam apa? Nah, jangan umpat nang pertama, jangan umpat pendapat nang kedua ini. Dan meninggalkan, melarang dan ingkar adalah termasuk sebagian dari bab taslim, menyerah atas qada Allah Ta'ala. Ujarnya kita ridha lawan perbuatan Tuhan, itu nang maksiat kehendak Tuhan. Buat apanya kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar? Nah, kan itu fi'il Tuhan juga. Nah, ini kan kelompok nang tertipu tadi. Jikalau terbuka rahasia-rahasia ini bagi orang yang menyingkatkan dengan mendengar segi zahirnya syara saja, niscaya Rasulullah SAW tidak mendoakan untuk Ibnu Abbas, di mana beliau Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah, pahamkanlah ia dalam agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Maka marilah kita mulai dengan penjelasan
tentang keutamaan ridha, kemudian dengan menerangkan hikayat-hikayat tentang keadaan orang-orang yang ridha, kemudian kami terangkan hakikat ridha dan cara terupanya pada sesuatu yang menyalahi hawa nafsu. Kemudian kami akan menyebutkan tentang apa yang disangka bahwa ia dari kesempurnaan ridha, padahal itu tidak termasuk dari kesempurnaan ridha. Seperti meninggalkan berdoa, nggak usah berdoaan lagi. Karena jadinya kita berdoa itu kada ridha lawan Tuhan. Nah bukan itu maksudnya. Nah, ada sebagian juga yang menganggap bahwa kada berdoa itu menunjukkan sempurna ridha. Nah salah nih tuh, salah. Seperti meninggalkan berdoa dan berdiam diri atas adanya perbuatan-perbuatan maksiat. Nah di sini Imam Ghazali akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan ridha itu sebenarnya. Penjelasan tentang keutamaan ridha. Keutamaan ridha yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kesudahan perbuatan baik, ihsan, adalah ridha Allah kepada hambanya. Allah memberikan kita nikmat dunia, Allah memberikan kita nikmat Islam, macam-macam diberikan Tuhan lawan kita. Namun pemberian Tuhan yang paling tinggi adalah ridhanya Tuhan kepada kita. Itu yang paling mahal, yang paling tinggi. Kesudahan perbuatan baik, ihsan, adalah ridha Allah kepada hambanya, yaitu pahala keridhaan hamba terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa masakina tayyibatan fi jannati adni wa ridwanun minallahi akbar. Artinya, dan mereka mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adan. Orang-orang yang takwa kepada Allah, mereka dapat surga, dapat tempat yang sangat indah, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Surga itu sudah besar pemberian Tuhan, namun yang lebih besar dari surga adalah keridhaan Allah kepada penghuni-penghuni surga itu. Sungguh Allah mengangkat, meninggikan keridhaan di atas surga Adan, sebagaimana dia mengangkat zikir kepadanya di atas salat, di mana Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Sebagaimana bahwa bermusyahadah akan yang diingat di dalam sembahyang adalah lebih besar manfaatnya dari salat, maka keridhaan Allah yang mempunyai surga itu adalah lebih tinggi dari surga. Bahkan itulah kesudahan yang dicari oleh penduduk-penduduk surga. Diterangkan dalam hadis, innallaha ta'ala yatajalla lil mu'minin fayaqul saluni fayakulun ridhaka. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala bertajalli untuk orang-orang beriman, maka dia berfirman, mintalah kamu semua kepadaku. Di waktu orang-orang beriman ini dikumpul, mereka berjumpa Allah di dalam surga, Allah menawarkan, hendak napa ikam? Ayo masing-masing angkat tangan, hendak napa, hendak apa? Mereka sepakat hanya satu permintaan, ridhaka, keridhaan engkau.
Maka permintaan mereka itu akan keridhaan sesudah memandang Allah adalah kesudahan keutamaan. Segala nikmat surga itu paling tinggi adalah memandang Allah. Nikmat yang kaya bahagia dalam surga paling lezat itu adalah memandang Allah. Nah, lebih daripada memandang Allah adalah keridhaan Allah. Adapun ridhanya hamba, maka akan kami terangkan hakikatnya. Masalah kayak apa kita ridha dengan Tuhan. Raditu billahi rabba, aku ridha dengan Tuhan, dengan Allah sebagai Tuhan. Nah, itu macam apa maksudnya? Nah, ini akan dijelaskan. Dan adapun keridhaan Allah terhadap hamba, maka dengan makna yang lain mendekati dari apa yang kami terangkan pada kecintaan terhadap hamba, dan tidak boleh dibuka dari hakikatnya karena pendeknya pemahaman makhluk untuk mengetahuinya. Nah, kayak apa cintanya Allah kepada hamba? Maka itu juga ridhanya Allah kepada hamba. Nah, kalau kita manusia cinta kepada sesuatu, itu kecenderungan hati kepada sesuatu itu. Nah, kalau kita mencintai si Fulan, itu ada kecenderungan hati kita kepada Fulan itu. Nah, Allah Maha Suci seperti itu. Nah, kayak apa cinta Allah kepada hamba-hambanya? Kayak apa ridha Allah kepada hamba-hambanya? Itu kadang-kala dibuka hakikatnya karena pendeknya pemahaman makhluk untuk mengetahuinya. Nang didapat, nang kawa dirasa hanya buahnya. Nah, Allah cinta kepada si Fulan. Buahnya cinta itu biasa apa? Biasanya buah cinta itu memberikan ganjaran, memberikan pahala, memberikan macam-macam. Nah, itu hanya merupakan buah cinta Allah kepada hamba. Amun kayak apa hakikat cinta Allah kepada hamba? Nah, itu kada sanggup dibuka, akal kita kada sanggup menerimanya. Kayak apa ridha Allah kepada hamba hakikatnya? Nah, kada kawa dibuka. Tapi dapat dilihat buahnya. Allah Ta'ala itu bila ridha dengan seseorang, maka buahnya akan dapat dilihat, dapat dirasa, dapat didengar. Dan barang siapa yang kuat padanya, maka ia bersendiri untuk mengetahuinya dari dirinya sendiri. Orang yang pemahamannya kuat, orang yang hatinya kuat, inya akan mengerti sendiri apa hakikat cinta Allah itu, apa hakikat ridhanya Allah kepadanya itu. Secara jumlah tidak ada martabat di atas memandang kepadanya. Secara jumlah kesimpulan, tidak ada kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada memandang Allah. Maka hanya saja mereka minta kepadanya keridhaan. Karena keridhaan itu menjadi sebab terus-menerusnya memandang. Paling nikmat surga itu adalah memandang Allah. Nah, kayak apa supaya memandang itu kawa terus-menerus? Itu diperlukan keridhaan Allah. Nah, oleh karena itu mereka minta keridhaan supaya bisa terus-menerus memandang. Maka seakan-akan mereka melihat kesudahan tujuan dan paling jauh cita-cita manakala mereka telah memperoleh kenikmatan memandang Allah. Maka ketika mereka disuruh meminta, mereka tidak meminta kecuali terus-menerusnya memandang Allah. Dan mereka tahu bahwa keridhaan itu adalah sebab terus-menerusnya terangkat hijab, sehingga bisa memandang selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang surga ditawari, hendak kenapa? Hendak ridha engkau. Kenapa hendak ridhainya?
Keridhaan Tuhan yang dikehendakinya. Karena hanya dengan keridhaan itulah bisa terus-menerus memandang Allah. Memandang Allah itu kenikmatan yang paling nikmat di dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, waladaina mazid, dan pada sisi kami masih ada tambahannya. Nikmat surga selalu bertambah tiap-tiap hari. Tiap hari bertambah, selalu bertambah. Sebagian ahli tafsir berkata akan datang penduduk surga pada waktu mendapat tambahan dengan 3 macam hadiah dari Tuhan semesta alam. 1. Hadiah dari sisi Allah Ta'ala yang tidak ada seumpamanya bagi mereka di dalam surga. Maka yang demikian itu firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Artinya seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Yang kedua, salam sejahtera kepada mereka dari Tuhannya. Maka yang demikian itu menambah kelebihan hadiah, yaitu firman Allah Ta'ala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Artinya kepada mereka didekatkan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ridha kepada kalian. Maka yang demikian itu lebih utama dari hadiah dan taslim. Maka yang demikian itu firman Allah Ta'ala, waridwanum minallahi akbar. Artinya adalah keridhaan Allah Ta'ala adalah lebih besar dari segala yang lainnya. Maksudnya dari kenikmatan yang mereka ada padanya. Maka inilah keutamaan ridha Allah Ta'ala. Dan itulah buah keridhaan hamba. Keridhaan Allah Ta'ala itu didapat sesudah ridhanya hamba kepada Allah Ta'ala. Orang yang kada ridha lawan apa yang ditetapkan Allah, kada akan bisa mendapat ridha Allah. Jadi ridha Allah itu adalah merupakan buah keridhaan hamba. Nah, ridha Allah Ta'ala itu adalah buah keridhaan hambanya. Adapun dari hadis-hadis maka telah diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sekelompok dari sahabat-sahabatnya, ma antum? Faqalu mu'minun. Faqala ma alamatu imanikum? Faqalu nasbiru alal bala wa nashkuru indar rakha wa narda bimawaqi'il qada. Faqala mu'minun wa rabbil ka'bah. Artinya ujar Nabi dan sahabat sidin, siapakah kalian? Siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang beriman. Kami beriman, wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, apakah tanda keimanan kalian? Apa garang tandanya ikam ni beriman? Mereka menjawab, kami bersabar atas cobaan, kami bersyukur ketika senang, dan kami ridha pada tempat jatuhnya qada, keputusan Allah. Maka beliau Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang punya Ka'bah, kalianlah orang-orang yang beriman. Diterangkan pada hadis yang lain bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hukama ulama kadu min fiqhihim ayyakunu anbiya. Artinya orang-orang ahli hikmah lagi pula ulama, dari kepandaian mereka hampir menjadi nabi-nabi. Diterangkan pada hadis, tuba liman hudiya lil Islam
wa kana rizquhu kafafa wa radiya bihi. Artinya beruntung bagi orang yang memperoleh petunjuk kepada agama Islam dan rezekinya cukup dan ia ridha dengannya. Itu paling untung sudah. Orang yang diberi Allah agama Islam, kehidupannya cukup, berkecukupan, lawan Tuhan inya ridha. Nah, itu sudah anugerah yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya minallahi ta'ala bil qalil minar rizqi, radiyallahu ta'ala minhu bil qalil minal amal." Artinya barang siapa ridha dengan rezeki yang sedikit dari Allah Ta'ala, niscaya Allah ridha dengan amal yang sedikit daripadanya. Inya diberi Tuhan penyakit, dia ridha dengan ketentuan itu. Walaupun orang ini kada banyak beramal, Allah sudah ridha daripadanya. Orang ini diberi Tuhan hidup susah, diberi Tuhan dia kemiskinan, dia ridha dengan keputusan Allah. Nah, Allah kada akan menuntut banyak ibadah kepada orang ini, karena ridhanya dengan demikian sudah merupakan ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa ridha daripada Allah dengan sedikit, Allah pun ridha amunnya sedikit beramal. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada orang beramal dudukan berzikir. Ada di ujung sana uring saiko, ada 4 beramal. Jan Nabi Isa ikam tak 4 beramal, apa ada guring di situ. Ulun kulir Nabi Isa, bornya sugih-sugih, ulun miskin juga kada beramal, ada bapak juga. Nah iya, ini artinya orang hidup miskin itu Allah riba aja mun sedikit inya beramal. Amun orang banyak diisi harta kada paamal, nah itu Allah kada katuju. Mana banyak menerima nikmat, banyak macam-macam paamalnya, maka kada itu nang Allah muar, Allah kada katuju. Allah katuju aja kita kada pi beramal, sebab kita kada banyak menerima nikmat. Nah, kita ridha dengan sedikit diberi Allah, Allah pun ridha kalau kita sedikit pengabdian kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala 'abdan ibtalah, fa in sabara ijtabah, fa in radiya istafah." Artinya apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya dia mencobanya. Jika ia sabar, niscaya dia memilihnya. Jika ia ridha, niscaya dia memilih dan mengasihinya. Allah mencoba, bukan Allah tuh kada tahu. Kan biasa mencoba tuh kada tahu bila mencoba. Ini Allah mencoba aja. Maksudnya supaya ampun diri tahu. Supaya ampun diri tahu. Ampun diri ini supaya sadar disayangi Allah kah, kada kah. Bila dicoba Tuhan dengan yang susah, sabar, berarti ampun diri tahu, oh aku ini berarti disayangi Allah. Bila nya kada sabar, ampun diri sadar, oh aku ini berarti kada disayangi Tuhan, buktinya diberi cobaan kada sabar. Nah, jadi Allah mencoba itu bukan untuk Allah, Allah sudah tahu aja sama dengannya. Nah, yang penting supaya ampun diri ini tahu apa kata gulung orang nang baik atau kada, supaya ampun diri mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatiruna min kuburihim ila jinan yasra'una fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u. Fataqulu lahumul malaika hal ra'aytumul hisab fayaqulun ma ra'ayna hisaba. Fataqulu lahum hajuztumus sirat fayaqulun ma ra'ayna sirata. Fataqulu lahum hal ra'aytum jahannam ma ra'ayna syai'a. Fataqulul malaikatu min ummati man antum fayaqul min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
فتقول ناشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا فيقولون خصلتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله فيقولون كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قسم لنا فتقول الملائكة يحق لكم هذا. Artinya apabila datang hari kiamat, Allah Ta'ala menumbuhkan sayap bagi sekelompok dari umatku. Hari kiamat, tiupan sanggakala pertama itu hancur seluruh dunia ini. Tiupan yang kedua, Israfil bangkit nang dalam kubur, nang mati-mati hidup kembali. Nah, di waktu bangkit dari kubur itu, ada yang keluar dari kubur itu diberi Tuhan sayap, diberi Tuhan halar. Maka mereka terbang dari kuburnya ke surga. Dari kubur terbang ke surga. Mereka bebas dan bersenang-senang di dalam surga. Bagaimanapun yang mereka kehendaki, hendak apa, hendak bebas. Lalu para malaikat berkata kepada mereka, apakah kamu semua ini melihat hisab? Ikam sudah kali hisab amal, maka langsung ke surga, masukkan ini. Sudahkah dihitung amal buruk, amal baik? Mereka menjawab, kami tidak melihat. Kami kada tahu dihisab. Kayak apa hisab tuh kami kada tahu jalannya. Lalu para malaikat bertanya kepada mereka, apakah kamu semua melewati titian sirat? Mereka menjawab, kami tidak melihat titian itu. Di mana andaknya siratal mustaqim itu kami tidak tahu. Para malaikat bertanya lagi, apakah kamu semua melihat neraka jahanam? Mereka menjawab, kami tidak melihat sesuatu. Lalu para malaikat bertanya lagi, dari umat siapakah kamu semua ini? Ingkam ini umat siapa? Mereka menjawab, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat berkata, kami meminta kepada kalian, terangkan kepada kami apakah amal perbuatan kalian di dunia. Ngapa garang amalannya ikam nimba dikubur langsung ke surga terabang, kada tahu hisab, kada tahu mizan, kada tahu titian, kada tahu jahanam. Mereka menjawab, dua perilaku yang ada pada kami, ada dua amalannya. Maka sampailah kami kepada martabat ini dengan anugerah rahmat Allah. Para malaikat bertanya, apakah dua perilaku itu? Mereka menjawab, kami apabila di tempat sunyi sepi, kami malu berbuat maksiat kepadanya. Artinya jangankan di tengah orang banyak, saurangan pun, orang yang kada tahu pun, kami kada buat maksiat, malu kepada Allah. Satu itu. Dan kedua, dan kami ridha dengan bahagian sedikit yang dibagikan oleh Allah kepada kami. Orang di mana-mana berbagi harta, orang dapat ini, dapat itu, kami diberi Allah sedikit, kami ridha dengan pemberian Allah itu. Nah, itulah dua amalan kami. Itulah dua perkara yang sampai kami kepada derajat ini. Para malaikat lalu berkata, berhaklah kalian semua untuk yang demikian. Tucuk saja kalian dapat martabat seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral fuqara a'tullaha ar-ridha min qulubikum tazfaru bi sawabi faqrikum wa illa fala. Artinya, wahai golongan orang-orang fakir, berikanlah kepada Allah keridhaan dari hati kalian. Niscaya kalian semua memperoleh pahala kefakiran kalian, dan jika tidak ridha, maka kalian tidak memperolehnya. Orang fakir miskin setiap detik dapat pahala dari Allah karena fakirnya itu. Asalkan ia ridha dengan ketetapan Allah, dijadikan orang fakir itu. Inya kadada mengeritik, kadada memperutis, dia dengan senang hati menerima keadaan hidup demikian fakir.
Nah, setiap detik orang mendapat pahala dari Allah, pahala kefakiran itu. Jikalau kalian tidak ridha, kalian tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat situ dalam kabar-kabar Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi kita libur juga 4 minggu selama bulan Rabiul Awal. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah ila hadratil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما